Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Dan di video kali ini saya akan review sebuah smartphone yang udah saya pakai kurang lebih 1 mingguan. Ini dia Vivo Y50. Dari waktu 1 mingguan itu, saya udah ngerasain beberapa kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Dulu juga saya pernah review seri pendahulunya yaitu Y19. Dan di Y50 ini kerasa sekali upgrade-nya. Kira-kira fitur apa yang di-upgrade dari Vivo Y50? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Pertama yang saya mau highlight adalah desainnya. Warna unit yang saya pegang ini namanya Starry Black. Desain dari back covernya terkesan elegan banget guys. Setelah kurang lebih seminggu saya pakai HP ini, kerasa pas banget di genggaman saya. Bodinya kerasa lebih solid dari seri sebelumnya, dan bobotnya juga terasa sedikit agak berat. Maklum aja, karena Vivo Y50 dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Terus penempatan sensor sidik jarinya juga mudah dijangkau, dengan respon yang sangat cepat dan akurat. Nggak kalah sama sensor sidik jari, respon dari face access-nya juga sama cepatnya. Belum lagi animasinya ini bisa diganti-ganti loh, biar kelihatan lebih keren dan nggak bikin bosan. Kita beralih ke bagian layar. Vivo Y50 punya layar model punch-hole atau Vivo nyebutnya Ultra O Screen. Layar dengan model seperti ini membuat bezel keseluruhannya makin tipis guys. Panel yang digunakan adalah jenis IPS dengan resolusi Full HD Plus yang udah oke banget untuk mendukung semua aktivitas kamu sehari-hari. Buat nonton YouTube ataupun main game pun masih nyaman karena masih dapat warna yang kontras. Dan touchscreen-nya ini juga masih terasa responsif sampai ke ujung layar. Kalau berbicara soal performa, pasti banyak dari kalian yang menyayangkan dengan dapur pacu yang diusung oleh si Vivo Y50 ini. Kenapa kok HP 3 jutaan masih pakai Snapdragon 665 AIE? Ya, itu menurut saya karena HP ini hadir bukan buat kebut-kebutan performa. Agak kurang cocok buat kamu yang nyari HP gaming. Vivo Y50 lebih pas buat kamu yang suka buka tutup sosmed atau sekedar kegiatan multitasking harian tanpa harus takut terjadi crash system. Jadi, chipset Snapdragon 665 AIE, RAM 8GB dan storage 128GB ini diciptakan untuk kerja multitasking. Namun, kalau kamu pengen main game, ya tetap bisa walaupun jika memang dipakai buat main game XD kayak PUBG, COD Mobile misalnya, harus mengorbankan kualitas grafisnya guys. Berikut kita bahas kamera. Ini adalah sektor yang paling kerasa upgrade-nya. AI quad kamera di Vivo Y50 ini serasa udah sama seperti setup kamera di seri V dengan model persegi di pojok kiri. Dengan desain kamera seperti ini, Vivo Y50 terlihat seperti bukan seri Y kayak biasanya. Setup kamera di Vivo Y50 adalah sebagai berikut. 13 megapiksel main kamera, 8 megapiksel super wide angle kamera, 2 megapiksel super makro, dan 2 megapiksel super bokeh. Fitur di kameranya pun udah lengkap banget di tahun 2020 ini. Ada night mode, portrait, live photo, slow mo, dan lain-lain yang fitur ini tuh biasanya cuma hadir di seri V aja. Hasil fotonya juga udah bagus menurut saya. Detailnya dapet, warnanya juga terasa natural. Lensa ultrawide-nya juga udah bagus. Detail dan dynamic range-nya juga udah oke banget untuk seukuran lensa ultrawide pada umumnya. Dalam kondisi low light juga udah bagus. Detailnya masih oke dan hasilnya emang agak sedikit lebih terang, jadi objek yang kita foto tentu bisa lebih terlihat secara jelas. Nah, lalu super makro di Vivo Y50 memang rada susah ngambilnya, karena fokusnya ini ternyata manual. Hasilnya emang nggak detail banget karena emang resolusinya cuma 2 megapiksel. Tapi buat yang suka foto-foto makro, ini udah lebih dari cukup. Lanjut, untuk kamera depannya, HP ini membawa 16 megapiksel AI selfie kamera yang hasil fotonya udah diimprove dari seri sebelumnya.
Detail wajahnya dapat, dalam kondisi backlight pun tetap terlihat oke. Efek beauty-nya pun tetap terasa natural. Untuk urusan perekaman video, Vivo Y50 bisa merekam hingga resolusi 4K untuk kamera belakang dan 1080p untuk kamera depan. Tapi ya, jika kalian mau aktifkan EIS-nya, bisa kalian setting di 1080p aja. Sedangkan kamera depannya juga punya hasil perekaman video yang objeknya kelihatan udah cukup detail dengan white balance yang udah terhitung bagus. Dan ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Vivo Y50 guys. Ini saya rekam pakai resolusi 4K. Nah, kalau di resolusi 4K seperti ini, EIS-nya itu mati guys. Jadi rada kurang stabil ya. Sekarang kita switch ke 1080p yang EIS-nya itu otomatis aktif. Nah, ini dia contoh perekaman menggunakan resolusi 1080p. Nah, di resolusi seperti ini guys, EIS-nya itu akan otomatis menyala. Jadi kelihatan lebih stabil ya. Tuh, warna langitnya. Detailnya juga masih dapat guys, walaupun turun ke 1080p ya. Kalau saya sih lebih nyaranin pakai resolusi ini aja, biar lebih stabil. Dan warnanya juga masih cukup oke. Tuh. Detailnya masih dapat. Dynamic range-nya juga masih luas ya guys. Tuh, kalau ke langit. Dan ini kita coba backlight. Tuh, masih kelihatan. Ya, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depannya Vivo Y50 dengan resolusi 1080p. Ini saya lagi di bawah pohon, jadi nggak langsung kena sinar matahari ya. Detailnya masih dapat, warnanya oke. Stabilizernya juga ya, kalau di sini udah cukup bagus ya. Sekarang saya ke tempat yang lebih terik. Nah, ini kalau backlight guys, tuh. Saya berlawanan dengan sinar matahari. Gimana hasilnya? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Yang cukup disayangkan dari Vivo Y50 adalah chargernya yang hanya mendukung 10 watt. Jadi proses pengisian dayanya akan terasa sedikit lama guys. Apalagi baterai dari HP ini punya kapasitas yang besar. Padahal USB-nya udah mengalami peningkatan, udah pakai USB Type-C. Jika melihat harganya di angka 3.699.000, saya rasa ini adalah smartphone seri Y dari Vivo yang sangat worth it untuk kamu beli guys. Dari desain yang elegan layaknya seri V series, baterai jumbo dengan USB Type-C, setup AI quad kamera dengan chipset khas 3 jutaan yang udah cukup powerful untuk kamu gunakan sehari-hari. Minusnya sih ya cuma panel layarnya yang masih pakai IPS dan pengecasannya yang masih 10 watt. So, itu tadi video review saya untuk Vivo Y50. Thanks banget buat kalian yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.